harapannya dengan selesainya pelatihan ini Destana, baik Destana maupun masyarakat mampu memahami apa itu bencana, mampu juga memahami bagaimana penanganan bencana baik sebelum, saat terjadi dan sesudah bencana. Oke, terima kasih Kang Le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke VG Channel. Oke teman-teman, konten video kita kali ini mau review tentang kegiatan rapat pembentukan dan pelatihan Desa Tangguh Bencana yang dihadiri oleh anggota BPBD Cirebon dan juga oleh Pak Camat dan Pak UU dan juga jajarannya serta tokoh masyarakat yang ada di wilayah Desa Gebang Ilir. Oke teman-teman, sebelum lanjut tonton videonya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, dukung terus channel ini agar bisa berkembang dan sukses selalu buat kita semua. Amin. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati unsur Porokopimcam Kecamatan Gebang, Pak Kapolsek atau yang mewakili Pak Dandramil atau yang mewakili, yang saya hormati Pak Kubu Desa Gebang Ilir beserta perangkat desa, yang saya hormati ini para RT, para RT, RW, serta sesepuh tokoh masyarakat yang saya banggakan dan yang mewakili yang telah hadir pada acara yang berbahagia ini. Dan pada kesempatan ini pula saya ucapkan terima kasih kepada BPBD Kabupaten Cirebon yang pada hari ini mempercayakan kepada Desa Gebang Ilir untuk dibentuk sebagai Desa Tangguh Bencana. Yang semula Desa Tangguh Bencana itu akan ditetapkan di Desa Gebang Udik gitu ya. Tapi dengan banyak pertimbangan kemarin ini udah dijadikan satu percontohan prototipe Desa Tangguh Bencana di Kecamatan Gebang. Kenapa? Banyak pertimbangan. Salah satunya setiap minggu, setiap bulan Pak Kuwu selalu laporan kepada kami mengenai posko PPKM, gitu ya. Itu laporan dengan segala kegiatannya, Pak Bebenca itu dengan Pak polisinya gitu. Dan saya juga ya dari desa ini jadikan acuan laporan ke kabupaten gitu. Jadi makanya saya tunjuk. Dan banyak pada saat-saat bencana kemarin banjir di Desa Gebang Ilir gitu ya, yang imbas dari Gebang Udik mungkin gitu ya. Di sini padahal rutin, tapi pemerintah desa di sini sangat peduli sekali terhadap masyarakatnya, terhadap warganya gitu ya. Makanya dengan dilatih sekarang ini akan lebih peduli dan akan lebih tanggap terhadap bencana. Namun demikian bahwa Desa Tangguh Bencana ini bukan hanya kita jalan-jalan, ngontrol dan segala macam. Mustahil kita Desa Tangguh Bencana tanpa didukung oleh anggaran, oleh APBD. Oleh sebab itu untuk jadikan pertimbangan Pak Kuwu, dan emang ini sudah bukti, sudah nyata. Makanya kami untuk tahun ini ingin ada satu percontohan prototipe. Saya alihkan desa untuk tahun ini kita di Gebang Ilir. Ya, kalau di Gebang Udik itu sudah langganan tuh banjirnya gitu ya. Dan tanpa ada solusi sampai kapanpun Gebang Udik tidak bisa itu selesai permasalahan itu gitu. Solusinya satu gitu ya, hanya pengerukan, normalisasi sungai gitu ya, hanya satu. Nah untuk Gebang Udik, alhamdulillah kami kemarin di tahun 2002 ya, dari hari pertama hingga hari ke-5 gitu. Oke, lanjut untuk langsung aja ke materinya, silahkan. Bandingkan dengan teman-teman yang lain. Terima kasih. Begini Pak, untuk rundown acara kita di sini nanti kita selesaikan. Untuk materi kita juga materi tidak terlalu banyak Pak. Istilahnya hanya kita pengenalan
Jadi kan misalnya dari jam 2 sampai jam 5 kita selesai, misalnya jam 4 udah selesai, ya udah boleh gitu kan. Kita fleksibel aja Pak. Saya juga tahu Bapak Ibu di luar juga ada kegiatan lain lah istilahnya di samping kegiatan ini gitu kan. Yang paling lama saya kira di kegiatan simulasi Pak. Misalnya simulasi itu kita nanti ada kegiatan, misalnya ada kita anggap saja misalnya ada bencana, nanti Bapak Ibu berperan supaya apa gitu. Sekiranya misalnya Rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit. Yang C, bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, meliputi konflik sosial antar kelompok, antar komunitas, masyarakat, dan teror. Saya buka materinya dulu ya Pak. Ada. Bagaimana bencana itu terjadi? Bagaimana bencana itu akibatnya seperti apa? Kembali lagi, sepengetahuan Bapak Ibu, saya pengen tanya, apa sih bencana itu? Ada yang bisa menjawabnya? Kejadian, bagaimana Bu? Ya, gangguan yang mengganggu Kejadian yang mengganggu jiwa. Jiwa. Baik, intinya begini Pak. Jika dikatakan bencana itu, bencana merupakan serangkaian peristiwa yang sekiranya mengganggu kehidupan dan penghidupan manusia, sehingga menimbulkan dampak seperti korban jiwa, harta benda, kemudian ekonomi yang terganggu, kemudian gangguan akses juga yang terganggu. Intinya bencana itu terjadi jika ada gangguan dan dia maksa bagi masyarakat melawan arus banjir Pak. Iya. Melawan arus banjir. Si supir maksa bahwa itu saya yakin sudah mampu, tapi kenyataannya banjir itu menghancurkan atau membawa mobil tersebut, dan mungkin sudah takdirnya juga ya, di sampingnya itu ada sungai yang sekiranya mobil itu masuk dan tidak ada penghalang sungainya itu Pak, mobil itu langsung terjerumus ke situ, dan supirnya selamat tapi yang keneknya tidak selamat gitu kan. Itu salah satu bahaya juga, jangan disepelekan walaupun banjirnya cuma sedel lah gitu ya. Jangan disepelekan lah Pak. Bu. Berarti mayoritas di Gebang Ilir ini ya banjir ya Pak ya? Gak ada lagi ya selain itu Pak? Kekeringan. Pernah dikirim air sama tim kami Pak? Pernah ya? Ada apa di sini? Kesehatan? Ibu dari kesehatan Bu? Dari puskesmas bisa Bu ya? Puskesmas ada ya? Kemudian dari unsur keamanan dari bapak-bapak polisi dan TNI juga ada ya. Oke, karena kenapa di Destana ini semua unsur harus terlibat Pak? Jadi semua stakeholder yang terkait ada di wilayah desa tersebut harus ada semuanya. Karena semuanya itu ketika ada bencana ya semuanya turun, tidak mengenal saya lagi ini, saya lagi itu. Tapi ketika ada bencana wajib namanya turun, apalagi Bapak Ibu sudah dalam pembentukan Destana gitu. Atau ada kebakaran yang disebabkan oleh kegiatan manusia. BPBD mengampunya atau cakupannya kemana Pak? Kebakaran yang mana BPBD? Ada satu lagi bakaran jenggot. Perlu Bapak Ibu ketahui ya Pak. Jadi BPBD ini kan sangkutannya dengan kebakarannya atau yang disebabkan oleh alam, misalnya kebakaran lahan, kebakaran hutan. Nah itu kewenangannya kami untuk misalnya membantu atau menghandle bagaimana cara menyelesaikannya. Beda lagi misalnya kebakaran rumah atau gedung. Nah itu udah masuknya ke tugasnya damkar Pak. Masuknya ke damkar.
Sedangkan kalau misalnya ada anggota kami di BPBD yang hadir dalam situ, kita juga itu dalam orang lain. Ayo, isi kemanusiaan. Ya Pak, Bu. Ketika pra bencana ngapain aja? Mas Leman pencitraan. Biasa pelatihan. Ya Pak. Pelatihan. Kemudian Mitigasi. ya, oke, mitigasi. War-war. War-war. Betul. Betul Pak, war-war juga, war-warnya misalnya war-war. Aduh, kalau mau ada bencana awas ya kayak gini apa yang dilakukan itu bisa Pak. Jadi menurut bahasa Bapak sendiri juga bisa memberikan pengetahuan kepada orang lain. Kalau ada bencana kamu ngapain? Ya kayak gini. Nah, harusnya kayak gini. Nah, gitu. Apalagi ada lagi? Lanjut deh. Saat bencana ngapain aja? Berdoa. Iya benar. Yang dilakukan pemerintah ngapain aja pada saat bencana, Pak? Ya, oke lah. Bantuan ketika misalnya ada pengungsi, kemudian apalagi? Siap. Terus Bapak Ibu suntuk ya, tinggal bawa aja misalnya itu. Nah, tuh tungguin mic. Udah karaoke aja, yang penting catatannya suaranya yang bisa enak didengar, Pak. Gitu. Kalau suaranya nggak enak didengar, bencana lagi, Pak. Mumet endas sebenarnya. Bersih-bersih. Misalnya banjir pastilah yang bersih-bersih rumah itu pasca bencana. Kemudian apalagi Pak, Bu? Pengobatan. Misalnya ada yang luka, dilarikanlah ke misalnya pasti satu tempat yang pertama kali ada pengobatan yaitu di pengungsian itu. Karena apa? Puskesmas pasti terendam. Rumah sakit misalnya jauh gitu kan, di kabupaten misalnya. Nah, yang salah satunya itu di pengungsian itu penuh fasilitas, misalnya kesehatan, makanan, naungan yang aman itu pasti. Karena syaratnya. Ini lagi ada kegiatan apa Kang? Ini kegiatan pelatihan penanganan bencana dari BPBD Kabupaten Cirebon. Bekerja sama dengan Destana Desa Gebang Ilir. Oh, ini selain kerjasama sama Desa Gebang Ilir, di wilayah Gebang sama desa mana lagi Kang? Untuk sementara menurut BPBD sendiri tahun 2021 itu hanya Gebang Ilir. Oh, baik. Ini di acara kegiatan pembentukan apa ini namanya Kang? Destana ini harapannya apa Kang? Harapannya dengan selesainya pelatihan ini Destana, baik Destana maupun masyarakat mampu memahami apa itu bencana, mampu juga memahami bagaimana penanganan bencana baik sebelum saat terjadi dan sesudah bencana. Oke, terima kasih Kang. Nah, yang menjadi kendala, misalkan dari dahulunya sudah pernah banjirnya terjadinya terbesar, itu kemungkinan karena siklus alam terus berputar, itu juga kemungkinan akan terjadi lagi. Tapi kita pembentuk desa ini untuk mengurangi dampak akibat bencana yang sudah datang, baik maupun dari harta benda, dari manusianya maupun dari korban jiwa. Oke teman-teman, terima kasih sudah ngikutin konten video kita ke hari ini ya di FVG Channel. Dengan adanya kegiatan seperti ini, rapat antara anggota BPBD dan unsur warga dan desa ya, juga dibantu sama anggota Koramil Polsek. Semoga untuk di wilayah Gebang Raya ke depannya insya Allah tidak ada musibah banjir lagi dan juga bencana-bencana yang lain insya Allah. Semoga buat warga Gebang Raya khususnya ya seluruh di wilayah Gebang, semoga Allah lindungi semuanya dari mara bahaya dan Allah selalu jaga kesehatannya, selalu berikan kita kebaikan dan kesehatan dan juga dihindarkan dari semua mara bahaya insyaallah. Oke teman-teman, buat teman-teman yang belum berlangganan silahkan tekan tombol subscribe, dukung terus channel ini agar bisa berkembang dan sukses selalu buat kita semuanya, amin.